Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dapin Rapin Candika Fasa. Saya dari kelas Manajemen 22H dengan nomor NIM 2022-008017. Di sini saya akan menyampaikan materi yang akan saya paparkan, dan saya memilih materi bab pertama, yaitu akuntansi biaya, yang berjudul peran akuntansi dalam organisasi. Selanjutnya, ilmu akuntansi. Ilmu akuntansi itu ada beberapa bagian ya. Yang pertama itu akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, dan akuntansi biaya. Yang pertama itu akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen itu mengukur, menganalisa, dan melaporkan informasi keuangan dan non-keuangan yang membantu manajer membuat keputusan guna mencapai tujuan. Yang selanjutnya akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan apa sih? Yaitu akuntansi yang mengukur dan mencatat transaksi-transaksi bisnis serta menyajikan laporan keuangan yang disusun berdasarkan pada prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Selanjutnya yaitu akuntansi biaya, yaitu merupakan bagian dari akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen, karena akuntansi biaya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pihak luar dan pihak dalam perusahaan, bukan berdiri sendiri di antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Selanjutnya yaitu materi beberapa perbedaan utama antara akuntansi manajemen dan keuangan. Yang pertama, manajemen itu tujuannya mengambil keputusan. Yang selanjutnya, pemakai utamanya yaitu manajemen internal, manajer internal. Yang selanjutnya, fokus dan penekanannya yaitu orientasi masa depan. Selanjutnya, aturan pengukuran dan pelaporannya yaitu biaya dan manfaat. Selanjutnya, rentan waktu dan jenis pelaporannya itu bervariasi. Sedangkan dengan keuangan yaitu tujuannya mengkomunikasikan posisi keuangan. Selanjutnya, pemakaian utamanya yaitu pemakai eksternal, yaitu selanjutnya fokus dan penekanannya yaitu orientasi masa lalu. Selanjutnya, aturan pengukuran dan pelaporannya yaitu GAAP. Selanjutnya, rentan waktu dan jenis pelaporannya yaitu tahunan atau kuartal. Materi selanjutnya yaitu keputusan strategi dan akuntansi manajemen. Strategi yaitu menjelaskan bagaimana perusahaan menyelaraskan kapabilitas dengan peluang di pasar untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, manajemen biaya strategis yaitu memfokuskan secara khusus pada dimensi biaya dalam keseluruhan strategis perusahaan. Materi selanjutnya yaitu peran akuntansi manajemen dalam mengimplementasikan strategi, yaitu manajer mengimplementasikan strategi dengan menerjemahkan menjadi tindakan. Selanjutnya, menciptakan nilai adalah bagian penting dari strategi perencanaan dan implementasi. Selanjutnya, nilai adalah manfaat yang diperoleh pelanggan dari produk atau layanan perusahaan. Materi selanjutnya yaitu analisa rantai nilai. Rantai nilai atau value chains adalah rangkaian fungsi bisnis di mana manfaat ditambahkan ke produk atau layanan perusahaan. Selanjutnya, rantai nilai terdiri dari penelitian dan pengembangan. Selanjutnya, desain produk, jasa atau proses, terus produksi, pemasaran, distribusi, layanan pelanggan. Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor kunci keberhasilan. Yang pertama itu dimensi kinerja yang pelanggan harapkan dan yang merupakan kunci keberhasilan suatu perusahaan meliputi yaitu biaya dan efisiensi, yaitu perusahaan menghadapi tekanan yang terus-menerus untuk menurunkan biaya produksi atau jasa yang mereka jual. Selanjutnya, yang kedua, kualitas, yaitu pelanggan mengharapkan mutu pada tingkat yang tinggi. Selanjutnya, waktu, yaitu waktu memiliki banyak komponen terdiri dari waktu pengembangan dan waktu tanggapan pelanggan. Yang selanjutnya itu inovasi, yaitu arus produksi atau jasa yang inovatif merupakan dasar untuk mencapai keberhasilan perusahaan yang terus-menerus. Materi selanjutnya yaitu sistem perencanaan dan pengendalian.
Terdapat beberapa, yaitu perencanaan atau planning, memiliki tujuan, memprediksi hasil, memutuskan bagaimana mencapai tujuan, dan mengkomunikasikannya ke seluruh bagian organisasi. Yang kedua yaitu anggaran atau budgeting, yaitu alat perencanaan terpenting. Selanjutnya itu pengendalian atau kontrol, itu mencangkup tindakan yang mengimplementasikan keputusan perencanaan, memutuskan cara mengevaluasi kinerja, dan memberi umpan balik ke organisasi. Materi yang akan dibahas yaitu selanjutnya peranan akuntansi manajemen. Yang pertama itu sebagai pemecah masalah, yang kedua itu scorekeeper atau pencatat nilai, yang selanjutnya itu pengarah perhatian. Materi selanjutnya yaitu panduan penting dalam akuntansi manajemen. Yang pertama itu pendekatan biaya manfaat atau cost benefit approach, yaitu biasa yang digunakan manfaat pada umumnya harus melebihi biaya sebagai aturan keputusan dasar. Selanjutnya pertimbangan perilaku dan teknis kemanusiaan yang dilibatkan dalam keputusan, tidak hanya uang. Yang ketiga yaitu berbagai definisi biaya dapat digunakan untuk berbagai penerapan. Materi yang saya akan bahas selanjutnya yaitu struktural organisasi dan akuntansi manajemen. Bisa dilihat mungkin ya. Next, etika dalam profesional, yaitu ada beberapa yang harus kita perhatikan. Yang pertama, ada 4 standar etika untuk akuntansi manajemen yang dijabarkan dalam oleh Institute of Management Akuntan. Yang pertama itu kompetensi, yang kedua itu kerahasiaan, yang ketiga integritas, yang keempat objektivitas. Sekian yang saya bisa paparkan dari ilmu yang saya dapat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan bahasa yang kurang dimengerti mungkin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.